Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua PN Ternate beserta para hakim dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Pengadilan Negeri Ternate, seluruh para pegawai, para karyawan yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, di pagi hari ini kita masih sehat, masih dapat merayakan hari kemerdekaan negara kita yang kita cintai yang ke-80, sekaligus memperingati ulang tahun ya Mahkamah Agung yang ke-80. Mudah-mudahan beberapa rangkaian acara ini membangkitkan semangat kita kembali, nasionalisme kita untuk mengabdi kepada negara ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sikap yang paling tepat untuk kita lakukan di bulan ini, di hari ini, di waktu ini, kecuali untuk memperbanyak rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena kemerdekaan negara kita ini itu hasil perjuangan pengorbanan yang luar biasa. Ribuan nyawa, bahkan jutaan nyawa dikorbankan demi keutuhan negara, demi kemerdekaan ini. Dan faktor utama Indonesia merdeka itu adalah anugerah atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Bapak Ibu baca di pembukaan UUD 45 alinea yang ketiga, di situ kan berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terus gimana? Dan dengan didorongkan oleh keluhuran luhur supaya apa? Berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Coba, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti ini anugerah terbesar yang Allah berikan, yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus banyak bersyukur di bulan Agustus ini. Tentunya ekspresi rasa syukur kita itu banyak cara. Dengan berdoa, dengan bersyukur. Tadi Pak Ketua menyampaikan brand yang kita bangun tahun ini adalah kepedulian kalau nggak salah. Itu semuanya bentuk rasa syukur untuk mengisi anugerah yang luar biasa berupa kemerdekaan. Kalau kita Bapak Ibu coba sedikit merenung, tidak ada negara yang dikarenai nikmat yang luar biasa melebihi negara Indonesia. Indonesia itu miniatur dunia. Apa yang tidak adanya, semua ada. Miniatur dunia. Saya katakan begini, semua nikmat, hampir semua nikmat yang Allah berikan kepada negara-negara ada di Indonesia. Nikmat apa coba? Keindahan alam ada. Terus apa lagi? Kekuatan energi tambang Indonesia punya. Apa yang enggak punya gitu. Lautan Indonesia punya. Kita bangsa ini kan terdiri dari 17.000 lebih pulau. Artinya kepulauan ini Indonesia ini. Tidak dimiliki oleh negara manapun. Apalagi kalau kita berbicara cuaca yang stabil. Kalau Ibu ada di Arab, di Mekah sekalipun ya, yang merupakan pusat peradaban Muslim itu, cuacanya tidak seperti Indonesia, yang sejuk, yang teduh. Jadi Indonesia adalah miniatur dunia. Dan Ternate, Maluku
Utara adalah miniatur Indonesia. Apa yang tidak ada di Maluku Utara? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa ini. Apa yang tidak ada di Maluku Utara? Indonesia ini kan terdiri dari kurang lebih 70% lautan kalau tidak salah ya. 30% daratan. Dunia pun juga begitu. 70% lautan. Maka kalau bumi, planet bumi ini diteropong dari luar angkasa, maka akan terlihat membiru. Kenapa? Karena mayoritas itu terdiri dari lautan. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Allah sejak 15 abad yang lalu sudah menyatakan di dalam Al-Quran, dan Allah sebutkan kalimat lautan, al-bahru, itu jumlahnya 70% dari al-barru, daratan. Al-bahru itu di dalam Al-Quran misalnya disebutkan sebanyak 35 kali. Lautan artinya. Al-barru, daratan, disebutkan sebanyak 13 kali. Persis dengan fakta yang ada di Indonesia. Ini luar biasa koneksitas kebesaran Allah terhadap masyarakat Indonesia. Luar biasa kalau kita renungi. Apalagi mohon maaf, kalau kita lihat bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Ya. Indonesia berbagai suku, agama, ras bisa hidup berdampingan. Tidak ada negara yang seperti Indonesia. Tidak ada negara yang memiliki keanekaragaman, kekayaan hayati, kekayaan alam sekompleks Indonesia. Tidak ada. Betul Bapak Ibu ya. Maka ini kita wajib disyukuri. Apalagi kita hidup di Maluku Utara yang luar biasa kekayaan sumber daya alamnya. Maka mari di HUT RI yang ke-80 sekaligus ulang tahun Mahkamah Agung, kita tingkatkan rasa syukur kita dengan meningkatkan efektivitas kinerja kita, tugas kita, hubungan kita, baik secara vertikal maupun horizontal. Ini rasa syukur yang harus kita persembahkan untuk negeri dan lakukan untuk negara ini sesuai dengan profesi kita, bidang kita masing-masing. Ini hakikat syukur. Kalau kita petani, perjuangkan pertanian. Kalau kita guru kayak saya dalam dunia pendidikan, perjuangkan dunia pendidikan. Kalau Bapak Ibu di pengadilan, perjuangkan keadilan di bidang hukum. Kemerdekaan sudah final, tapi perjuangan harus tetap berlangsung dan tetap kita lanjutkan. Tidak ada pernah berhenti perjuangan. Kalau dulu para pendahulu kita, para pemimpin kita, pahlawan kita berjuang itu melawan musuh yang nyata. Tapi sekarang beda, tidak ada musuh. Semuanya adalah saudara. Kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka Indonesia itu bukan Darul Islam, bukan negara Islam, tapi Darussalam, negara kedamaian. Makanya studi banding banyak negara-negara yang lain belajar ke Nusantara itu. Bagaimana menyatukan umat yang beraneka ragam, hidup berdampingan dalam kedamaian dan kerukunan. Ini yang wajib kita syukuri. Kemudian yang kedua, terkait dengan ulang tahun kita yang ke-80. Yang ke-80 Mahkamah Agung, termasuk di pengadilan negeri, saya mendapatkan tugas untuk sedikit menyinggung materi tentang pengadilan yang bermartabat Indonesia kuat. Kalau pengadilan ini tidak bermartabat, Indonesia akan rapuh. Kuncinya satu aja. Indonesia kuat, Indonesia maju, keadilan dalam seluruh sektor. Adil dalam hukum, adil dalam ekonomi, adil dalam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena kita dalam ranah hukum, maka bagaimana agar kita
bisa menjadi bagian untuk memperkuat NKRI, bukan bagian yang merongrong NKRI. Maka legislatif, ini yudikatif ya, kita kan dalam ranah yudikatif ini memiliki peran yang sangat krusial untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan. Maka kalau saya boleh berbicara dalam perspektif Islam, sebenarnya kalau ingin kita punya martabat, pengadilan punya martabat, dan otomatis kalau pengadilan bermartabat punya harkat dan martabat menjunjung tinggi, maka Indonesia pasti kuat. Di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan gambaran kunci. Kalau ingin keluarga besar, Mahkamah Agung bermartabat, kuncinya 2. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat berapa ya? 8 atau berapa kalau nggak salah. Ini tentang nilai-nilai yang universal untuk mewujudkan sebuah martabat dalam suatu bangsa, apalagi dalam institusi seperti pengadilan negeri ini. Apa firman Allah di situ? La yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarru wa tuqsitu ilaihim. Di situ ada 2 kunci. Kalau kita ingin memiliki martabat dan menjadikan Indonesia kuat, kalau orang-orang yudikatif seperti kita, keluarga besar PN Ternate ini, berpegang teguh dan mengamalkan 2 kunci dalam surah Al-Mumtahanah dalam Al-Quran. Di situ Allah berfirman bahwa kita kepada orang lain, siapapun dia, itu umum. Mau yang beriman, yang tidak, mau yang taat kepada ajaran agamanya atau yang tidak, mau agama apapun di mata Allah sama. Apa yang diperintahkan oleh Allah? 2 hal di ayat itu. Yang pertama, antabarruhum, berbuat baik, menebarkan kebaikan kepada siapapun. Maka saya teringat ungkapan Gus Dur, presiden kita yang ke-5 ya kalau nggak salah. Beliau dalam berbagai banyak kesempatan menyampaikan bahwa jika engkau ingin berbuat baik, maka jangan tanya dan jangan lihat agamanya. Itu pernyataan Gus Dur, dan ini selaras dengan nilai-nilai firman Tuhan. Untuk kebaikan jangan tanya lagi kepada siapa, apa agamanya, apa sukunya. Wong Allah saja berbuat baik kepada hamba, tidak pilih-pilih. Bisa dilihat di surah Al-Isra ayat 70 kalau nggak salah. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, dan sungguh kami muliakan manusia. Bani Adam itu anak keturunan Adam, termasuk kita semuanya tanpa terkecuali. Allah memuliakan manusia. Di situ mau beriman, mau tidak, taat, tidak. Semua Allah tidak membeda-bedakan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kemudian kami angkut mereka di daratan, di lautan. Wa faddalnahum ala katsir wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan mereka rizki yang baik-baik. Makanya yang kita makan beda dengan makhluk Allah yang lain. Beda dengan apa? Hewan-hewan itu beda. Kita yang makan pagi-pagi tadi saya lihat sudah banyak yang ngopi, yang minum kue. Coba kalau teman-teman makhluk kita yang lain, hewan-hewan, apa yang kita makan? Yang mereka makan sampah, rumput. Tapi manusia Allah desain untuk memuliakan dan memberikan rezeki yang terbaik. Siapapun itu, tanpa memandang agamanya, apalagi sukunya. Ini Allah saja memuliakan hambanya tanpa pandang bulu. Lalu bagaimana dengan kita? Ini berbicara tentang nilai-nilai kebaikan. Dan semua ajaran saya yakin sama. Mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, Konghucu, pasti
Ajaran nilai-nilai kebaikan merupakan nilai inti yang diajarkan dalam sebuah agama. Maka kalau kita ingin bermartabat, mari kita sama-sama bergerak berusaha menebarkan berbuat baik kepada siapapun tanpa bulu. Kalau dalam Islam kita bisa membuka sejarah khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Suatu ketika ada seorang gubernur Mesir yang bernama Amr bin Nu'as, gubernur Mesir saat itu. Nah, Amr bin Nu'as ini salah satu mega proyek yang mau dibangun ini memperbaiki, merenovasi, bahkan memperluas area Masjid Raya, kira-kira begitu. Kalau di sini Masjid Agung Al Munawwar, karena sudah harus direhab, harus dibangun, butuh perluasan. Maka di situ ada penggusuran, perluasan. Dan yang digusur itu diganti sekian kali lipat dari harga umumnya. Jadi penggusuran itu ada sejak zaman dulu. Nah, ada satu rumah yang hanya sekian meter kali sekian meter, yang rumah itu dihuni oleh orang Yahudi. Di mana rumah itu masuk wilayah area penggusuran. Gubernur Amr bin Nu'as mengirimkan utusan memberikan surat kepada orang Yahudi bahwa ini harus digusur sampai tanggal sekian bulan sekian karena perluasan masjid tempat ibadah. Nah, ini orang Yahudi tidak terima. Oh, ini milik saya, tidak terima. Mau mengadu kepada siapa? Sementara ini adalah perintah gubernur. Akhirnya orang Yahudi ini memberanikan diri berangkat ya, ke Madinah menemui Khalifah Umar bin Khattab, menceritakan kronologinya bahwa rumahnya itu mau digusur, perintah gubernur untuk perluaskan masjid. Apa respek Sayyidina Umar bin Khattab? Tidak banyak bicara. Umar bin Khattab masuk ke dalam rumahnya, mengambil satu potong tulang onta sambil membawa parang, orang sini bilang. Orang Yahudi ini gemetar. Umar kan terkenal dengan ketegasannya. Di hadapan orang Yahudi tanpa banyak bicara, Umar itu menggaris tulang dengan pedang yang tajam. Satu di garis vertikal, seret, kemudian di bawah horizontal, seret. Wahai fulan, serahkan ini ke gubernur Mesir atas namaku, atas perintahku. Bingung ini Yahudi ini. Saya ingin mencari keadilan, tiba-tiba hanya pulang dikasih satu buah tulang onta yang digaris oleh pedangnya, satu vertikal panjang, kemudian pendek, di bawahnya itu horizontal. Akhirnya Yahudi ini menghadap gubernurnya Amr bin Nu'as. Mas, saya kemarin baru datang, kemudian saya hanya disuruh memberikan pesan titipan dari Khalifah Umar bin Khattab. Dibungkus rapi. Ketika dibuka, langsung dibuka di depan orang Yahudi ini oleh Amr bin Nu'as sebagai gubernur kota Mesir waktu itu. Ketika dibuka langsung gemetar. Lihat garisan pedangnya Umar, langsung gemetar. Yahudi tambah bingung, kenapa ini hanya sebuah tulang onta. Sang gubernur gemetar ketakutan. Akhirnya orang Yahudi ini tanya, wahai gubernur, kira-kira ada apa makna itu? Ketahuilah wahai rakyatku, bahwa ini adalah isyarat dari Khalifah Umar bin Khattab bahwa saya dilarang keras untuk menggusur rumah. Kalau masih tetap kebijakan menggusur dilakukan, maka Umar akan memotong kebijakanku. Maka tidak jadi. Jadi demikian keadilan, toleransi yang dulu dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Antabarruhum, berbuat baik tanpa memandang kepada siapa. Maka di dalam Al-Quran juga ada ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum.
Bapak Ibu, kita berbuat baik kepada orang lain. Pada hakikatnya kita itu berbuat baik untuk kita, bukan untuk orang lain. Pada hakikatnya. Hari ini kita berbagi, memberi kepada orang lain, siapapun dia, apapun agamanya. Pada hakikatnya kita memberi kepada diri kita sendiri. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada mereka, siapapun dia, ahsantum li anfusikum. Itu pada hakikatnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau logikanya tuh begini. Kalau kita ingin ditolong orang, perbanyaklah kita menolong orang lain. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, perbanyaklah perlakuan baik kepada orang. Ini hukum alam, sunatullah, dan tidak bisa dihindari. Kalau ingin kita mendapatkan sesuatu, sering-seringlah kita memberi sesuatu kepada orang lain. Semakin banyak yang kita berikan, maka pasti semakin banyak yang kita terima. Ini hukum alam. Makanya Pak Ketua, Pak Budi tadi membangun brand tahun ini peduli, kepedulian, bagaimana meningkatkan rasa kepedulian kita sebagai wujud rasa syukur kita di ulang tahun yang ke-80 ini. Sebaliknya, wa in asatum falaha. Jika kita berbuat buruk kepada orang lain, falaha. Maka pada hakikatnya keburukan, kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Antabarruhum, kalau kita ingin bermartabat, tunaikan, tebarkan, lakukan kebaikan kemanapun, kapanpun, kepada siapapun. Ini kunci yang pertama. Yang kedua, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Watuk situ ilaihim. Berbuat adillah kamu kepada mereka, siapapun dia. Apalagi seorang hakim. Seorang hakim. Saya kemarin sempat guyon sama Pak Widodo. 3 minggu yang lalu saya ngisi di gedung KPK. Para penyidik, para hakim ada. Sekitar 300 orang, semua pegawai KPK. Saya guyon ini lagi ini. Untung saya sering ngisi di sini. Sehingga nggak grogi di sana gitu. Ini hikmah, ini pelajaran. Saya sering bertemu bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Bulan depan mau suruh ngisi lagi, mohon maaf Pak, saya ada di Ternate, terlalu jauh. Cukup 1 kali ya, insya Allah lain kali lah gitu. Jadi keadilan ini merupakan kunci pembentukan martabat sebuah bangsa, sebuah institusi. Dan Al-Quran memerintahkan itu. Watuk situ ilaihim. Berbuat adillah. Adil itu, kalau saya sederhanakan Bapak Ibu, hadir itu adil ya, profesional dan proporsional. Itu adil. Profesional apa artinya? Melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita, tupoksi kita, wewenang kita. Itu profesional. Maka seorang hakim, ya, ini kan namanya pengadilan, tempat untuk mencari keadilan. Kalau bukan di sini, di mana lagi? Jadi Bapak Ibu yang ada, keluarga besar kan luar biasa. Allah utus sebagai penegak keadilan, bukan main-main. Dan keadilan itu merupakan nilai penting, nilai krusial dalam agama Islam, bahkan agama-agama yang lain. Watuk situ ilaihim. Keadilan. Yang kedua, proporsional. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menghukumi sesuatu tentunya harus sesuai pasal. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Jadi sebenarnya keadilan itu untuk martabat bangsa bukan hanya di dunia hukum, tapi ekonomi juga harus keadilan. Kemudian yang lain. Kalau keadilan ditegakkan, negara ini akan makmur, maju, bahkan terus menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keadilan syaratnya ini. Maka mari kita sama-sama mengamalkan 2 hal ini agar
Mahkamah Agung ini memiliki martabat yang di situ masyarakat terbangun image bahwa inilah ujung tombak keadilan di negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Tips untuk menuju itu, maka pesan Rasulullah ini yang terakhir. Apa pesan Rasulullah? Ibda binafsi. Segala kebaikan itu yang paling efektif awali dari kita sendiri. Kita ingin kebaikan bersama, ingin berbagi, awali dari diri kita sendiri. Ayo kita berusaha berbuat baik, adil kepada diri sendiri, keluarga, baru bisa kepada orang lain. Ibda binafsi, awali dari yang kita belajar, termasuk saya. Sampai kapan sisa hidup kita itu hanya sementara Bapak Ibu, tidak lama di dunia ini. Bahkan Allah itu mengingatkan kita, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat nanti itu nilainya sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan saya yakin, ya, walaupun itu belum pasti ya, umur kita nggak akan sampai 1000 tahun. Kenapa? Karena Allah memberikan jatah umur itu sesuai nabinya. Kalau nabi kita Muhammad 63, kita nggak jauh dari itu. Kalau ketua kita Pak Yusuf sekarang sudah umur 50 sekian tahun, tinggal menghitung kurang berapa tahun. Walaupun ajal itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur, mau yang besar, kecil, sehat, sakit. Kalau memang ajalnya la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Maka di ulang tahun hari kemerdekaan yang ke-80, di ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-80, mari kita tebarkan, kita pupuk, kita rajut kebaikan bersama, kita rajut rasa persaudaraan, kebersamaan dan persatuan. Lihat tangan Bapak Ibu. Tangan ini simbol kebaikan, simbol persatuan. Lihat tangan, simbol kepedulian. Coba ini, kalau tangan kiri gatal, pasti tangan kanan menggaruk dengan sendirinya, tanpa diminta. Betul nggak? Kalau tangan yang kanan gatal, pasti tangan kiri tanpa diminta pasti akan garuk. Jadi lihat tangan ini, simbol kebaikan, simbol kepedulian tangan. Semua garuk ya, semua gatal baku garuk. Tapi tangan ini juga melambangkan kebersamaan, keselarasan. Coba lihat bulan Agustus di mana kan ada lomba gerak jalan Bapak Ibu ya. Coba lihat tangan. Yang ketika yang kanan ini ke depan, pasti yang kiri itu di belakang, pasti. Ketika tangan kiri pada saatnya, tangan kiri yang di depan, pasti tangan kanan yang di belakang, apalagi paskibraka. Betul ya? Coba kalau semua berebut di depan, kanan kiri semua ke depan, ke belakang semua. Anak kecil bilang vampir. Itulah pelajaran dari tangan ini. Dalam hal duniawi dia tidak mau berebut, mengalah. Walaupun tangan kanan pakai cincin batu bacaan, tangan kiri nggak pakai cincin, itu nggak iri, nggak pernah iri. Kalau enak-enak makan, ya, kalau enak-enak makan tangan kanan kan. Walaupun tangan kiri ini sering kita fungsikan sebagai cleaning service, tidak pernah iri di tangan kiri. Nah kalau kita dalam hidup memaknai persatuan keberagaman sama dengan tangan, gak usah irilah. Sama dengan insya Allah kita akan memiliki martabat yang luar biasa. Jangan kayak telinga. Lihat perempuan nih Bapak Ibu-ibu, mohon maaf. Kalau antingnya di sini 1 gram, pasti di sini minta emas 1 gram. Mau nggak di kanan ini emas 1 gram, di sini putihan 1 gram, mau nggak? Nggak mau, iri. Terus kalau telinga kiri ini gatal, telinga kanan nggak mau tahu. Jadi tentang persatuan kepedulian jangan lihat telinga. La takunkal udhunain. Lihatlah tangan ini, fungsi tangan
ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan keluarga besar Pengadilan Negeri Ternate akan menjadikan atau memberikan energi positif untuk menjadikan instansi ini menjadi instansi yang bermartabat, terutama dalam menegakkan keadilan. Dan mudah-mudahan kita semuanya terus bersyukur diberikan umur panjang, bisa memperjuangkan kemerdekaan, bisa mengisinya, dan kita semuanya dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi